Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasi prototype atau model bisnis komoditas yang akan dibawa ke digital. Jadi membangun bisnis komoditas di era digital. Digital marketing strategi, jadi membangun brand nasional hingga pasar global. Digital marketing bukan sekedar iklan, ini adalah sistem untuk memperluas pasar, membangun brand, dan meningkatkan penjualan. Ini tentang saya adalah digital marketer atau marketing online yang berfokus pada Meta Ads, content marketing, dan digital sales system atau CRM, customer relationship management. Jadi ini serangkaian. Ketika kita bicara tentang iklan Meta Ads, tentu di situ ada kontennya, yang konten tersebut untuk kita sampaikan ke calon customer kita melalui media periklanan Meta Ads. Ketika konten itu tersampaikan, mereka tertarik, baru kita olah di yang kita sebut namanya CRM, jadi manajemen sales customer. Jadi fokus saya bukan hanya menjalankan iklan, tetapi membangun sistem pemasaran digital yang mampu menghasilkan pelanggan baru secara konsisten setiap hari. Jadi saya ini singkatnya ini sudah Meta Ads Specialist. Tentunya ada juga Google Ads Specialist. Tapi kita bicara tentang Meta saja kali ini. Juga konten kreator karena ini sepaket. Di konten untuk saat ini adalah sangat penting untuk mendukung iklan kita. Jadi konten itu sepaket dengan periklanan. Jadi di periklanan itu juga ada marketing funnel, ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati ketika beriklan, dan juga data driven marketing. Jadi ada ketika kita beriklan itu ada data yang bisa kita baca, yang itu bisa untuk dibuat acuan untuk memutuskan hasil yang maksimal. Jadi iklan itu mau lanjut apa tidak, dan mau diperbaiki atau di scale up, itu ada di data. Kenapa komoditas harus go online? Karena internet membuat jangkauan pemasaran tidak lagi dibatasi lokasi. Jadi tidak dibatasi lokasi. Ini gambarannya. Jadi kalau offline biasanya itu dari pabrik, supplier, langsung ke distributor, angkutannya, habis itu toko, agen, dan nanti ke pembeli, end user.
Tapi kalau online kita bisa dari supplier menggunakan iklan Meta Ads, itu langsung bisa menjangkau customer lewat iklan yang kita giring ke WhatsApp, dan disitu nanti ada negosiasi yang hasilnya nanti closing. Di internet membuat jangkauan pemasaran tidak lagi dibatasi, sesuai maunya kita mau target lokasi mana, sama Jawa sentris, semua Jawa kita target iklan ke komoditas kita, itu sangat bisa banget, atau nasional ataupun internasional, itu sangat bisa dijangkau oleh digital marketing, dan itu lebih efisien daripada kita harus offline yang memakan biaya banyak seperti transportasi, penginapan, bahkan makannya juga. Jadi tren pasar, kenapa juga harus kita sadar online ya Pak ya? Karena tren pasar itu sudah berubah. The change in customer behavior. Jadi perubahan perilaku konsumen itu, kalau dulu itu cari produk, cari barang, cari apapun yang dibutuhkan itu biasanya ke toko. Tapi sekarang beda banget. Ketika kita membutuhkan sesuatu, yang kita dibuat acuan pertama kali adalah internet. Kita searching di Google mungkin, atau lihat di Facebook yang nantinya ada iklan lewat Instagram, ataupun di marketplace TikTok, website, bahkan tanya-tanya lewat WhatsApp. Jadi konsumen sekarang mencari informasi dan solusi melalui internet. Jadi pastikan bisnis Anda hadir di sana. Kalau ingin berkembang pesat. Kenapa memilih Meta Ads? Jadi Meta Ads bukan sekedar alat iklan, tetapi mesin untuk memperoleh pelanggan baru secara berkelanjutan. Jadi Meta Ads itu bisa menjangkau jutaan calon pelanggan potensial karena basisnya itu per tayang. Jadi kita bayar iklan itu per tayang, per 1000 tayang. Jadi ketika iklan kita tayang baru kita bayar. Kenapa sangat potensial? Karena platform Meta di Indonesia sangat populer karena menjangkau lebih penggunanya itu 130 juta pengguna Facebook dan 93 juta pengguna Instagram. Bisa dibayangkan kalau itu semua menjadi target audiensnya. Tidak mungkin semua, pasti berapa persennya gitu. Targeting juga satu sangat spesifik. Jadi di Meta itu bisa target demografi, minatnya juga, perilakunya, lokasinya juga, umurnya, gendernya, dan jadi sangat spesifik sekali. Itu Meta Ads. Bisa juga dibuat membangun branding, sekaligus otomatis menghasilkan penjualan. Anggaran juga fleksibel, bisa sesuaikan dengan bisnis. Jadi dan semua hasil dapat diukur secara real time dengan data. Dia ada laporan datanya nanti untuk menganalisa iklan kita itu worth it atau lanjut atau harus diperbaiki atau gimana. Itu ada datanya, ada laporannya.
Jadi Meta Ads bukan sekedar alat beriklan, tetapi mesin untuk memperoleh pelanggan baru secara berkelanjutan. Apa yang bisa dilakukan Meta Ads? Kekuatan Meta Ads itu ada satu, yang tadi itu ada di target audiensnya, itu kan bisa spesifik, bisa kita target umpamanya laki-laki, usia matang kayak 40 ke atas atau 50 ke atas, itu bisa. Dari minatnya juga kita bisa, dia minatnya apa, itu bisa kita target. Karena kenapa? Karena Meta punya data itu semua. Jadi kita cukup mengalokasikan budget, lalu kita minta ke Meta, iklan kita ditampilkan ke orang-orang ini. Itu gampangnya seperti itu. Jangkauannya juga luas, jutaan, seperti yang tadi saya bilang, penggunanya 130 juta pengguna Facebook, Instagram sampai 93 juta. Dan yang ketiga, bisa menggunakan format gambar, video, carousel, story, collection. Jadi mau pakai format apa aja untuk iklannya. Ini kekuatan Meta Ads. Apalagi di video itu saat ini adalah orang itu lebih familiar dengan video. Jadi apa-apa cari videonya gitu. Nah, itu di Meta Ads yang tidak bisa ditemukan di platform seperti Google. Kalau iklan di Google, hasilnya juga bisa terukur. Ada tadi yang saya bilang itu, ada metriknya, ada analisa nanti. Efektif dan efisien, budget fleksibel, hasil maksimal, optimasi otomatis, ada bantuan sistem AI juga untuk menganalisa. Ini yang terbaru. Jadi sistem AI Meta membantu optimasi iklan. Jadi kita ada saran juga dari AI-nya Meta untuk menganalisa iklan kita. Itu. Yang ketujuh, strategi saya. Jadi strategi marketingnya, awalnya kalau saya mau beriklan itu biasanya lihat dulu produknya apa. Kalau komoditasnya apa, kita analisa produknya itu. Terus nanti juga ini customernya usia berapa, laki-laki apa perempuan, dan itu sebagainya. Jadi knowledge produk lah. Jadi harus tahu dulu, namanya kita mau menawarkan sesuatu kan ke konsumen. Jadi kita harus tahu dulu apa yang mau kita tawarkan. Itu strategi untuk awal. Lanjut, kita branding dengan konten, pembuatan konten. Jadi buat konten dulu sebelum beriklan. Setelah konten jadi, kita set Meta Ad-nya, setting semuanya, pembayarannya, halamannya, akun pixelnya, akun iklannya, WhatsApp-nya, itu nanti setting semua itu tahapannya. Kalau perlu juga ada landing page di website ya, kalau mau lebih kelihatan profesional. Tapi di bypass ke sales tidak apa-apa. Pertama kali di bypass ke sales atau ke WhatsApp itu tidak apa-apa. Jadi di sini kita closingnya di WhatsApp, nanti negosiasinya di WhatsApp.
sudah terjadi closing di repeat ordernya itu. Dan di sini nanti intinya merawat konsumen sekiranya mereka kembali lagi untuk membeli ulang atau repeat order. Satu sistem terintegrasi untuk menghasilkan penjualan yang konsisten dan berkelanjutan. Jadi tugasnya banyak. Kenapa kita harus konten dulu yang dikelola kalau mau beriklan di Meta atau yang di internet? Nah, setiap funneling membutuhkan jenis konten dan iklan yang berbeda. Jadi ada perubahan algoritma Meta Ads itu untuk akhir-akhir ini, mungkin sekitar 2 tahunan ke belakang ini ya, itu Meta mengandalkan konten untuk sebuah funneling, maksudnya menarget konsumen. Jadi kontennya harus banyak memang. Jadi kita harus, sebelum kita iklan itu harus project create konten yang banyak, yang di situ berisi tentang branding, penjelasan produk, storytelling, ataupun video edukasi, video testimoni, video produksi, atau problem solution itu. Jadi kalau kita bilang itu setiap content is king. Jadi konten sekarang itu adalah raja. Jadi konsumen itu sudah beralih dari membaca ke melihat video. Jadi ketika apa yang produk kita disampaikan lewat video itu lebih diterima oleh konsumen daripada kita istilahnya iklan hanya lewat gambar atau tulisan. Jadi ini juga pekerjaan. Jadi ya sebetulnya beriklan itu pekerjaannya berulang-ulang seperti ini ya, buat konten iklan, nanti iklannya agak bagus, kan ada analisanya, oh kontennya agak bagus ini, diganti lagi kontennya, itu terus menerus. Konten yang tepat akan membangun kepercayaan, menarik perhatian, dan mendorong keputusan pembelian. Jadi ini kaitannya dengan konten atau kaitannya dengan funneling. Jadi funnel marketing funnel adalah kerangka kerja pemasaran yang menggambarkan perjalanan konsumen. Jadi konsumen itu ada tahapannya. Jadi mulai dari saat mereka pertama kali mengetahui merek kita, hingga akhirnya melakukan pembelian dan menjadi pelanggan setia. Jadi dinamakan funnel corong karena jumlah audiens di tahap awal sangat banyak. Jadi gini gambarannya, orang yang belum mengenal produk kita, maka kita sebar iklan kita supaya menarik perhatian. Dari 1000 orang yang tertarik, nanti ada 100 maunya, terus ke sini turun lagi dari 1000 yang melihat iklan kita menjadi 100 yang tertarik. Dari 100 yang tertarik iklan kita itu, yang mempertimbangkan ada umpamanya 20 orang atau 10 orang. Dari mempertimbangkan itu nanti ada di filter lagi menjadi conversion, pembeli apa yang kita promosikan. Dari pembeli tersebut nanti kita juga kelola
CRM, namanya Customer Relationship Management, sehingga menjadi repeat order, pelanggan setia. Dan dari repeat order tersebut kita kelola lagi orang-orang tersebut sehingga merekomendasikan produk kita ke orang lain. Itu kesuksesan dari marketing online atau marketing offline. Sama sebetulnya prosesnya seperti ini, cuma untuk online lebih bisa terukur, bisa retargeting, jadi ada anunya. Yang sebelum cara saya menjalankan Meta Ads, jadi itu tadi, ini pengulangan sebetulnya. Jadi ketika riset audiens, ketika riset produknya sudah kita ketahui, knowledge produknya, jadi kita riset audiensnya. Bisa kita riset lewat kompetitor atau apa yang kita tahu itu bisa, atau meminta bantuan AI. Habis itu kita create kontennya. Setelah create itu nanti kita testing. Nah, maksudnya diiklankan, di creative testing ini diiklankan konten yang sudah kita buat. Juga ini susunan istilahnya membuat copywriting juga, penawaran yang persuasif atau kayak judulnya, deskripsinya dan lain sebagainya. Itu nanti susunan daripada iklan. Jadi kita testing iklan tersebut. Habis testing baru kita analisa, terus di analisa ini kita baru iklan lagi, retargeting. Kalau sudah bagus kita scale up campaignnya, ditingkatkan, itu dioptimasi. Jadi prosesnya continuous improvement untuk mendapatkan hasil terbaik dengan biaya per hasil yang efisien. Ada data-data yang bisa dipantau di Meta Ads itu. Kalau sudah beriklan, angka-angka di data ini membantu menentukan iklan mana yang layak dilanjutkan atau dihentikan. Ada di scale up, ini laporannya ada di sini nanti. Ini metrik yang ada di Meta Ads. Jadi saya yang baca, itu ada di situ laporan biaya per 1000 tayangnya berapa, ke presentasi klik tayang iklan itu berapa persen, biaya per kliknya berapa, biaya per akuisisi, biaya per hasil itunya berapa, ROAS-nya berapa, frekuensi tampilan iklan ini ditampilkan itu ke konsumen berapa kali, itu ada. Conversion rate juga itu detail nanti kalau di Meta Ads. Ini hanya gambaran aja. Sebentar. Ya ini alurnya contoh penerapan untuk bisnis komoditas ini seperti ini. Jadi dari ini sudah penerapannya seperti ini.
Leader produksi itu menyiapkan produk, menyiapkan konten, menyiapkan iklannya, landing page-nya, WhatsApp-nya. Nanti di WhatsApp itu ada negosiasi, deal, pengiriman, repeat order, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi targetnya bisa pasar nasional, bisa pasar internasional. Jadi bisa dilihat nanti, bisa dites semua. Bahkan daerah-daerah yang potensi itu kan kita belum tahu sebetulnya secara detail. Jadi di broad aja se-Indonesia itu bisa. Nanti kita lihat yang mana, daerah-daerah mana yang potensi itu bisa dilihat, dicek. Roadmap dan blueprint ini sebenarnya sangat spesifik, jadi bisa dibicarakan di kemudian hari secara offline. Penutup, jadi Meta Ads bukan sekedar menjalankan iklan. Jika didukung strategi yang tepat, konten yang berkualitas, dan analisis data yang konsisten, Meta Ads dapat menjadi mesin untuk membangun brand, memperoleh pelanggan baru, dan mempercepat pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Kesuksesan tidak akan dicapai oleh pasar, tetapi oleh kita sendiri melalui strategi yang tepat, eksekusi yang konsisten, dan inovasi berkelanjutan. Fokus, kerja keras, dan langkah nyata hari ini akan menciptakan hasil luar biasa di masa depan dan membawa kita bertumbuh lebih kuat dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan dan pasar berkelanjutan. Oke, sekian dari saya. Kalau mau cek ini iklan saya, pernah saya beriklan, ini maksimalnya. Ini budget iklan pernah sampai mencapai, ini satu produk ini, $252 juta jumlah yang dibelanjakan. Pernah iklan saya segini, pernah, dan menghasilkan banyak. Dari sekian ini mungkin saya dapat sekitar 500 juta ada, sawah seperti itu. Kalau detailnya banyak, kalau mau detail di sini juga datanya tersimpan rapi, termasuk catatan penjualan detail kami ada, tapi tidak mungkin saya jelaskan di video ini karena takut terlalu panjang. Dan mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.